Gimana rasanya hari ini? Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2026 ya. Ini masih 2025. Saya Kak Ros, tetap tapi setia menemani Anda di acara Rumpi. No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan berbagi mencium aroma-aroma. Ada Roy Kiyoshi. Hai, ditemani oleh Dinar Candy juga. Dan masih ada satu bintang tamu lagi kita, tapi nanti ya. Ini kira-kira kalau aroma, udah ada aroma bunga prediksi. pengantin. Aroma Ya, prediksi. pastinya akan terjadi sesuatu yang nanti akan kita bahas lebih heboh. Asik. Tapi gimana kalau kita langsung aja ya? Kalau biasanya kan kita ke pojokan dulu nih membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Gimana kalau kita langsung saja ke dunia yang ada di tengah ini, dunia yang prediksi-prediksi. Kita lihat dulu profilnya Roy Kiyoshi dan Dinar Candy berikut ini. Oke, langsung kita buka obrolan kita dengan membuka artikel. Ini artikel tentang Roy Kiyoshi ya, sempat memberikan prediksinya di tahun 2026. Dia melihat ada fenomena langit merah atau bloody hell gitu ya. Ada terjadi, ada kemungkinan gitu, ada terjadi chaos secara ekonomi dan politik juga seperti itu ya. Itu kayak apa sih yang kamu lihat tuh kayak apa sih? Jadi sebenarnya yang aku lihat di tahun 2026 ini hal yang sangat nggak wajar juga akan terjadi, seperti cuaca buruk, situasi politik dan ekonomi. Itu kita akan menghadapi satu momen seperti itu. Panas gitu. Ada panasnya, ada aura-aura panas tetap kejadian kan, seperti yang kita tahu kemarin sempat di 2025 ada kerusuhan juga tapi tidak besar seperti itu. Mungkin di tahun 2026 itu akan terjadi lagi hal yang sama. Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan gitu ya. hal yang Terus seperti itu. apalagi fenomena langit merah ini kalau kita lihat di sisi ekonomi seperti apa perekonomian? Iya, dalam mata batin aku tuh ya prediksi ya ini sebenarnya Prediksi. bukan ramalan gimana-gimana. Masih diombang-ambing seperti itu. Masih diombang-ambing. Masih diombang-ambing. Jadi orang harus berhati-hati tetap ya. Bahasanya tuh lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah naik up and down gitu, dan banyak dikejutkan dengan tokoh-tokoh atau politisi yang punya dar-der-dor ceritanya, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Oh, jadi ada banyak ketidakpastian, Iya. ada banyak hal-hal yang orang jadi kaget. Oh, kok Iya. gini, kok jadi begini gitu ya. Ada berita juga yang saya baca di sini di dalam pikiran saya ada kabar mengenai Donald Trump. Ya, itu Donald Trump? Ya, tapi aku tidak berani membocorkan itunya apa yang terjadi. Tapi memang cukup menghebohkan. Dan mempengaruhi apa? Ada Negara kita situasi, juga terpengaruh. Sebenarnya kondisi kita juga iya, ikut bisa terpengaruh. dibilang pengaruh, bisa dibilang tidak juga. Maka itu tahun 2026 ya seperti itu. Ini efeknya tadi kan berkaitan sama Donald Trump. Itu efeknya akan jadi positif atau lebih ke arah negatif, atau kita harus apa nih dengan ada pemberitaan itu nanti? Sebenarnya nggak harus ngapa-ngapain juga sih, Karos. Saya juga nggak berani untuk kasih warning ke teman-teman juga, takutnya ntar salah paham juga, jadi bikin takut orang. Jadi bikin takut orang ya. Jadi bikin takut Oke, orang. tapi ya namanya kehidupan begitu ya. Iya, Memang kita kehidupan. menghadapi tahun yang ya kita nggak tahu kan ini ya. Ini akan perlu berhati-hati selalu ya. Iya, aku boleh tambahin juga ya. 2026 ada politisi atau pejabat juga yang meninggal secara dadakan. Ya, Iya. dengan kondisi yang tidak wajar dan tiba-tiba. Dan tiba-tiba. Ya. Oke. Jadi menurut aku fenomena bloody hell itu adalah sebuah simbol akan adanya terjadi panasnya juga, situasi ekonomi juga, berita yang nggak enak juga, itu juga ada. Kalau dari dunia selebriti nih, fenomena langit merah itu apa kira-kira? Sebenarnya kalau aku bilang di dunia selebriti atau public figure ya, kawin cerai, Kawin cerai. Oke. menikah berpisah gitu. Jadi yang tadinya kelihatan baik-baik, tiba-tiba kejadian seperti itu. Jadi ya prediksi. Dia ikutan takut ya. Iya, kadang-kadang kan kita ngefans sama seseorang yang harmonis dikontenin kan, aku ada juga Iya. lagi ngefans sama siapa gitu Love, kan. couple goals ya. Ya couple ibaratkan goals, kalau couple goals. suka disayangkan gitu. Oke, kita mau flashback sedikit ya. Ini kalau gambarannya perubahannya, perbedaannya kira-kira 2026 dengan 2025 itu seperti apa? Karena di akhir tahun 2024 juga kan Roy sempat memberikan apa ya istilahnya prediksinya gitu, apa yang terjadi, dan kira-kira
di tahun 2025 ini apa yang memang telah terjadi begitu ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Politik di tahun 2025 tuh aku ngerasain warna merah, warna panas juga, auranya agak panas, dan situasi ekonomi di tahun 2025 menurut saya itu akan sedikit slow. Slow. Dan beberapa perusahaan ada yang bankrupt atau akan ada banyak karyawan yang di PHK. Oh iya, tentang bencana. 2025 itu aku ngelihat curah hujannya tinggi banget, dan dalam penglihatan aku sempat juga dapat mimpi tentang air. Air yang besar banget. Kemudian juga di pertengahan tahun 2025 tuh malah ada kebakaran di bulan Juli atau Juli itu. Kalau warna di dunia hiburan itu sebenarnya warna-warni menurut saya. Warna-warni. Banyak artis-artis juga pendatang baru yang menurut aku happening lagi. Dengan kelucuan mereka, dengan nyanyian mereka atau segala macam itu oke. Ini kalau kamu gambarkan tahun 2025 ini adalah warnanya merah. Kamu menyebutnya agak panas. Agak panas. Bedanya apa slow. dengan 2026? Masih sama, tapi Lebih merah. Bisa dikatakan bisa lebih merah seperti itu. Yang aku gambarkan juga tentang air yang besar lewat mimpi buruk saya setiap subuh saya menderita untuk bangun tiba-tiba, semua airnya tinggi banget loh. Itu terjadi juga di tahun 2025. Nah, 2026 masih ada kejadian air juga. Bukan tsunami, tapi lebih banjir yang sangat-sangat besar. Bisa dikatakan banjir bandang. Banjir bandang. Atau banjir rob, tanggul yang jebol. Waduk yang merembes itu aku lihat. Aku lihat di tahun 2022. Kamu masih ada mimpi seperti itu. Iya. Menderita banget Kak Ros. Bener-bener. Secara alam gitu, alam kalau kamu mungkin melihat prediksinya nih dengan yang warna merah, langit merah itu alam tuh akan apa nih? Kita harus apa nih dengan kejadian sebenarnya di alam? Pun bukan kita harus apa, tapi kita harus apresiasi alam. Kita harus seimbang dengan alam, maksudnya juga menjaga alam dengan baik. Seperti di Bali kita percaya menghargai alam semesta juga seperti itu. Jadi kalau untuk kayak bencana alam gitu ya, itu di tahun 2026 itu kita perlu waspada apa? Perlu waspada juga sebagai air juga masih kaitannya sama air. Airnya tinggi banget dan orang pada minta tolong gitu. Tolong gitu. Itu yang dalam mimpi kamu tuh. Mimpi juga, vision juga setiap kali aku terdiam. Itu yang aku rasain sih. Masih terjadi itu mimpinya dan visionnya. Setiap kali mimpi-mimpi itu terjadi atau vision itu muncul, aku selalu catat di handphone. Untuk dikeluarkan, untuk aku share. Tapi prediksi ini tidak untuk takut-takutin orang. Tidak untuk takut-takutin, tapi lebih kepada kalau apa yang kita lakukan saat ini tidak berubah, ada kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Kita harus terus berbuat kebaikan aja. Itu akan insya Allah semua jadi baik. Semuanya jadi baik. Nah, yang berikutnya kita mau lihat kalau ini tokoh-tokoh dari dunia hiburan ya. Ini yang paling disorot di tahun 2025 ada beberapa tokoh selebriti gitu ya menjadi sering muncul di pemberitaan ya. Ada Baim Wong, ada Olla Ramlan, Ari Lasso kemarin di sosial media ramai sekali gitu ya. Ada Pak Ridwan Kamil. Ini ada siapa sih? Yang kiri ini siapa? Hah? Jule. Ada temennya Dinar Candy ya, Lisa Marian. Ada Inara dan juga ada Tasya Farasya gitu. Ini kan menjadi pusat pemberitaan nih di tahun 2025 ini. Iya, betul. Kira-kira 2026 apakah wajah-wajah ini juga masih akan menjadi sorotan pemberitaan yang apa ya? Yang gencar gitu. Iya. Masih nggak atau ada yang udah kalem aja? Sebenarnya masih akan lanjut dengan berita-berita yang ada yang positif juga. Ada yang positif juga. Mereka akan tenggelam dengan kasusnya, kemudian tidak terlihat lagi dengan kasus itu. Jadi mereka akan tetap muncul di tahun 2026, tapi dengan kasus yang berbeda, dengan cerita yang berbeda seperti itu. Jadi yang kemarin udah terkubur, selesai. Misalnya Baim Wong, apakah ada jodoh kah? Akan ada jodoh kembali, misalnya jodoh kembali. Aku bilang bukan itu sih yang akan boomingnya, tapi dia akan karirnya lebih naik lagi. Film-filmnya, ya kan, itu luar biasa. Olla Ramlan. Jadi menikah dengan berondongnya ya kan. Aku ya apresiasi apa yang dia putuskan, apa yang sudah dia lakukan juga. Dia masih akan menjadi pusat pemberitaan. Apakah dengan berita yang sama? Kan dia kan sekarang lagi ya
Banyak kerjaan juga. Banyak kerjaan. Happy Mana aku juga. sempat lihat juga di sosial media tentang orang-orang. Heeh. Oke, biarkanlah dia hidup dengan dunianya yang dia pilih. Dia happy. Happy ya udah, happy. Udah. Oke. Ari Lasso. Ari Lasso. Ini kan lagi kemarin juga rame dengan apa sih kisah, karena jadi terekspos di sosial media ya, Terekspos, kisah ya. percintaannya. Aku ngelihat nggak ada lagi. Nggak ada lagi, belum ada ya? Belum ada lagi, Belum belum ada. ada Ini Pak Ridwan Kamil, Iya, ini kan ini ya masih- akhir tahun ini masih menjadi sorotan pemberitaan. Di Dalam- tahun iya. 2026 masih Dalam juga. prediksi aku, Ridwan Kamil ini akan masih ada digoyangin sama orang lain juga, gitu. Masih ada di berita-berita nggak enak juga. Berita-berita nggak enak masih terus. Masih kasus Seputar kasus yang seperti itu. kasus yang seperti itu. Kan Seperti ada itu. banyak ya kasusnya. Banyak. Masih kasus seperti itu masih ada nih. Kasus misalnya dia diberitakan nama siapa dan segala macam itu, aku nggak tahu. Ridwan Kamil kayak banyak yang nggak suka, pengen jatuhin dalam hal yang itu ya. Itu masih bisa berlanjut Iya, pemberitaan masih bisa. seperti itu masih ada ya. Mm-mm. Oke, atau ada tokoh baru lagi. Tokoh baru. Tokoh yang kemarin mungkin 2025 belum sempat kebahas di 2026 berkaitan dengan Ridwan Kamil. Sementara dengan Lisa Mariana itu tidak ini lagi, tidak eksis. Tidak eksis lagi. Tidak eksis Berarti nanti lagi. ada sosok lain gitu ya. Iya. Wah. Sosok lain Sosok ini lain. nama baru atau kita kenal, sudah dikenal orang? Aku nggak berani komen sih untuk itu sih. Harus ya. Kalau si Lisa ini akan muncul dengan tindakan-tindakan OP yang mengejutkan di tahun 2026. OP, operasi plastik Dia maksudnya. hidup dengan dunianya seperti itu. Oh, dia pokoknya happy dengan dunia yang dia jalinin aja, fokus di dirinya Iya. ya. Nanti dia akan mengalami penurunan Berat badan. Iya, berat badan. Oh, ya? Kemudian juga perubahan OP yang lain. Itu bedanya jadi kayak gitu. Oh, beda jadi kayak gitu ya. Kalau ini kan betul ya, berarti ini prediksinya adalah berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu. Itulah yang Itu kira-kira diprediksikan terjadi gitu ya. Iya. Ini kalau kayak Inara Rusli gitu kan, ini juga lagi menghadapi masalah gitu. Apakah ini masih berlanjut juga di tahun depan? Apakah dia bisa balik lagi dengan karya-karyanya, dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya? Aku rasa itu tidak boom lagi. Tidak boom lagi. Apa yang tidak boom lagi? Pemberitaannya atau karirnya? Tapi karirnya agak sedikit slow. Oh, agak sedikit slow. Sedikit slow. Tidak segampang yang tahun 2025 seperti itu. atau yang 2024 sebelumnya Iya, gitu ya. seperti itu. Tapi ya udah reda terus, tapi kemudian ya karirnya tidak Biasa aja. se-booming sebelumnya. Jule, apakah masih muncul dengan pemberitaan akan menjadi sorotan pemberitaan? Akan menjadi sorotan pemberitaan juga ya. Jule, ya, masih? Iya, Jule itu. Tapi Ini nggak diundang ke sini Jule. Karena Jule, gimana Iya. kabarnya si Jule? Iya, terus habis itu Tasya Farasya Tasya mengalami kegagalan dalam itu ya, apa? pernikahan. Tapi kan karirnya Karirnya luar biasa. Tahun 2026 makin melejit banget. makin melejit. Beliau dikenal sebagai selain public figure, vlogger juga, beauty influencer Beauty juga. influencer, pebisnis juga. Menyambut banyak Penghargaan. penghargaan segala macam. Masya Jadi dia akan naik. Oke, naik. Oke. Yang berikutnya adalah The Rising Star. Nih ya, kalau kita mencatat ada beberapa nama yang secara karir gitu ya. Ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, karya-karya yang muncul di tahun 2025. Ada Fajar Sad Boy. Ya ini kayaknya gitu. Makin melejit. Ada Harlea Princey, ini The Rising Star. Ini muncul main film, banyak fansnya juga. Dan Davina Karamo ini sejak main di Ipar Adalah Maut, itu juga ada banyak karya-karyanya. Ini kira-kira di tahun 2026 seperti apa nih? Aku masih optimis semua yang ini masih dalam kondisi yang masih ada harapan karirnya. Karirnya masih terus bagus. Ini ada, kalau dari sisi pemberitaan, apakah pemberitaannya masih fine-fine aja atau ada yang akan terjadi yang mengejutkan? Aku ngelihat sih sebenarnya di Davina Karamo ini khusus dengan beliau ada tangisan. Ada tangisan. Tapi kita nggak berani asumsi ya ke arah manakah itu. Oh, jadi ya namanya kan hidup ada sedih, ada bahagia, ada apa gitu. Tapi mungkin ada momen, satu momen Betul. tangisan di situ. Oke. Kalau Harlea Princey biasa aja. Biasa, Aku ya. tidak melihat apapun. Tidak melihat apa-apa. Fajar Sad Boy, apakah dia masih sad? Iya. Padahal dia yang sad boy ya. Yang dia jual kan memang sad boy. Bukan dia jual, memang kepolosan beliau kan. Itu gimmicknya dia. Ya memang udah kecap
setiap tahun memang kayaknya gitu-gitu. Lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja, Ya. tetap menghibur ya. Tetap menghibur. Oke, kalau Dinar Candy bagaimana? Dinar Candy, wow. Tahun 2025 ini kita gambarin dulu ya perjalanan Iya, Dinar iya. Candy. Ada video, Asik. video kompilasinya dari yang ada pacar, ada kasus, ya kan? Banyak ya Dinar Candy tahun ini ya. Banyak sebenarnya, tapi itu kayak pembelajaran hidup. Jadi ada beberapa yang gak dinar up, yang dinar selesaikan di belakang. Jadi dua minggu apa sebulan yang lalu, yang dinar perjuangkan kemarin nangis-nangis di pengadilan ada. Itu barang itu balik ke dinar sekarang. Oh, kapal Jadi, itu? Kapal tongkang. Jadi dinar damai dengan namanya Pak Haji Nanang. Dinar harus mengembalikan uang berapa, terus langsung AJB ke dinar. Jadi Alhamdulillah. besok kapal dinar jalan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Itu lega banget. Menutup tahun dengan kabar baik ya. Dinar Kabar Candy. baik, tapi itu perjuangannya setahun setengah dinar berperang. Dinar ke pengadilan, ke kejaksaan, segala macam dinar berjuang. Sampai kan ada Trans TV waktu itu ngejadiin dinar tamu buat di kejaksaan. Sampai dinar curhat, gimana ya Pak, gini gitu. Tapi akhirnya damai. Akhirnya damai. Iya. Yeay. Kembalikan. Makan-makan kita berarti kan. Oh, salah. Oke, kita lihat dulu kompilasi Dinar di tahun 2025 berikut ini. Kamu terakhir sempat nangis juga karena merasa bahwa kamu nggak ingin meninggalkan Koapek di saat Iya. Koapek sedang dalam posisi yang sulit gitu ya. Ya aku mencoba menjadi apa ya namanya. Aku tuh memang orangnya kalau bucin, suka sama orang, cinta sama orang tuh tempel terus gitu. Apapun yang dia lakukan aku support. Tapi banyak orang yang di pinggir aku tuh, Dinar kamu hati-hati deh, kamu kayaknya salah deh, terlalu jauh gitu. Fitnah atau fakta bahwa kamu saking seringnya bagi-bagi duit ke netizen, sekarang jadi banyak banget netizen minta duit ke kamu dan kadang-kadang mintanya maksa. Fitnah atau fakta? Alasan mereka itu kayak, Kak pinjam dulu 100 buat anak mau susu, kayak gitu-gitu lah. Kataku, lah yang bikin anak siapa, aku nggak ikutan, ya kan? Kamu memang punya utang 5 miliar sama Fitri Saluteru. Jadi Bukan apa yang- Fitri yang punya utang sama kamu 5 miliar. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oke. Aku nggak pernah berhutang sama orang. Dan kalau memang mau mengembangkan bisnis juga ya mending minjem ke bank. Rezekinya dari DJ aku udah belajar kayak acting, nyanyi, DJ segala macam lah aku aja belajar. Tapi ternyata yang lebih menghasilkan yang lebih banyak itu DJ. DJ. Akhirnya berarti kan, oh mungkin rezeki aku di DJ, ya udah aku fokusin DJ-nya. Kalau ibu-ibu kan aku nge-live DJ-nya itu sore-sore jam 4 ke jam 6 maghrib. Ya, Dinar kamu nge-DJ di neraka ya? Terus kan kalau pas mau maghrib boy, maghrib gitu. Ya, kalau Dinar kalau soal percintaan masih sedih-sedih tahun 2025, tapi soal karir rezeki, Masya Allah ya ada banyak Dinar tuh kemudahan. ngalir aja gitu, Kak Roy. Cuman kan Dinar tuh memang kayak gini, Kak Ros. Ada kan pengalaman Dinar pernah viral, pernah turun, pernah viral lagi. Tapi di mana tuh Dinar merasa ada pernah diinjak sama orang. Di sana tuh Dinar memutar otak gimana caranya aku punya bisnis sendiri. Sebenarnya itu udah dari dulu, dari jualan online Dinar pernah coba, rental mobil pernah coba, segala macam gitu. Nah, yang terakhir itu karena Dinar dekat sama pengusaha tongkang kan kemarin, akhirnya Dinar dalemin lah usaha itu. Kayak gitu. Jadi kan sekarang Dinar punya 2 klub sama kapal tongkang. Oke, gitu. jadi kira-kira 2026 kamu akan fokusnya kemana? Ke percintaanmu atau ke bisnis dan karir? Duit. Aku boleh nambahin nggak? Iya, silakan. Tadi sih versi aku ya. Dinar Candy selama yang aku ikutin, dia ini orang baik. Iya, Masya Allah. Dia benar-benar baik banget. Dan aku tuh suka ngerasa ketika ada yang deket itu pengen ada sesuatu dari kamu. Iya. Kamu udah nolongin, tiba-tiba kayak dicampakkan. Itu aja sih Iya. sebenarnya. Karena kan waktu yang pengusaha kemarin deketin Dinar juga, karena Dinar tuh ada dianggap ade-adean sama salah satu orang punya power. Yang Dinar pernah pakai private jet. Nah, karena kalau pengusaha itu kenal sama dia, intinya aman usahanya. Itu Dinar tuh dideketin di situ. Siapa yang mana yang deketin kamu? Yang Koapek. Oh gitu. Itu tuh sebenarnya tujuannya itu sebenarnya awalnya setelah Dinar pikir, oh iya ya gitu. Tapi memang pernah ada akhirnya Dan Dinar minta juga bantuan gitu. Iya, terus dibilang sih sama orang-orang terdekatnya yang aku jadiin adik-adikan aku, kamu hati-hati, takutnya mereka mau menggunain power kamu. Gitu. Bukan Dinar punya power ya, cuman Kamu takutnya kenal sama orang ya, yang punya dia power. takutnya mau atensi ini itu jadi dipergunakan hal negatif Oh. gitu. Kayak gitu. Jodohnya?
Jodohnya mungkin nggak segimana-gimana, tapi Oh, biasa aja jodoh aku. Karena ngomong yang kaya. tapi rezeki kamu luar biasa. Rezekinya luar biasa. Amin. Ya berdoa kencang dan jodohnya datang Jodohnya waktu biasa aja. Biasa aja. Maksudnya jodohnya biasa aja tuh maksudnya Capek. Jodohnya biasa aja, Karos, Kan kita ada udah yang syuting satu di yang oh gitu ya. gimana? Biasa aja. Biasa Kan aja ada tuh yang orang luar menonjol, apa orang- ada yang nggak menonjol gitu Iya. kan. Biasa aja. Biasa Orang aja. Indo apa orang luar? Nanti kita ngomong di belakang ya. Wah dia orang baik banget Dinar Candy. Pasti yang terbaik lah Kalau dapatnya. kamu baik dapatnya insya Allah juga yang baik gitu. Amin. Kalau nggak baik bawa sini usah. Oke, nah yang berikutnya nih Roy kita mau Iya. nanya. Kalau yang ini nih gimana nih? Set, pasangan-pasangan ya. Wadaw. Ini kan lagi kayak couple goals gitu. Ini kapan yang akan segera menyusul Amanda Manopo dan Kenny Austin nih? Pasangan si Pak Aju, El Rumi, Prilly dan Omar. Ya sebenarnya cocok juga. Ini adalah love goals-nya buat kita semua yang lihat ya sebenarnya. Cumannya apa yang mungkin aku bisa celah nggak ada di sini sih sebenarnya. Semuanya happy vibes ya, happy vibes semuanya. Happy vibes banget. Kalau yang ini ada lagi ya berikut. Masih. Set. Nah, lah. Ini yang satu kadang rambutnya pirang, kadang satu rambutnya hitam. Mirip Britney Ada Amel Spears. Carla nih, Amel Carla sama pacarnya. Oh iya. Aku melihat mungkin akan ada gejolak yang besar. Wah, Gejolak bahaya. Jadi habis itu gimana? Ya harus ini ya, harus sabar ya. Sabar juga iya. Ya jangan terlalu buru-buru memutuskan satu hubungan itu seperti apa dan apa harus diskusikan lagi kembali seperti itu. Oh gitu. Dirembukan kembali asal jangan udah besok gue gak mau lagi gitu. Oh, Gitu. jangan ambil keputusan yang impulsif ya. Suatu saat nanti akan terjadi gitu. Gitu Amel, denger gak sih Amel? Prediksi ya. Gitu kan. Halo. Halo. Hai Karoy. Hai Ganina. Aku Amel, denger Ya gak tuh? ampun. Kamu jangan impulsif katanya dalam hubungan, jangan suka ngambek-ngambek ya. Sebelum kita masih kan Mama itu? Masih dong, Oh, masih dong, ya. Allah. Sebelum kita bedah lagi, kita lihat dulu profil Amel Carla berikut ini.